Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewanya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada pula yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yaitu putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saudara-saudari diundang ke sini hadir untuk perayaan Ekaristi. Untuk apa? Untuk bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan perayaan Ekaristi ini luar biasa. Karena itu janji Tuhan yang nanti pada hari Minggu yang akan datang, yaitu Minggu tubuh dan darah Kristus. Kemarin itu adalah hari Tritunggal Maha Kudus. Ya, Tritunggal Maha Kudus itu adalah satu kenyataan bahwa Allah kita itu dekat. Ya, maka bangsa Israel kemarin saya mengatakan kenapa bisa terjebak kepada berhala? Karena apa? Ingin Allahnya itu ada bentuknya. Ya, maka Allah itu membentuk diri, menjelma menjadi manusia dalam Putra Allah itu menjadi yang bisa dilihat oleh manusia, bisa diraba. Lebih lagi di dalam Matius
20, Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan apa yang terjadi? Apakah kita merasa disertai Yesus pada akhir sampai sekarang? Ada? Amin. Di mana merasakannya? Komuni. Ya, dalam Ekaristi Yesus hadir secara nyata dan secara sakramental, bahkan bukan hanya kita sentuh, tapi kita santap. Luar biasa, janji Yesus sedang terwujud pada sang perayaan Ekaristi, kehadiran yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam satu perjalanan di Indonesia ini, kebetulan Batik Air, kalau tidak salah itu ada televisi ya. Lalu ada iseng-iseng kan, cek toko sebelah. Ada apa? Film itu ya, cek toko sebelah. Ya. Nah, di situ dikisahkan ada dua adik, ya, cek toko sebelah, ya, film ya. Lalu ada dua kakak beradik. Bapaknya itu ingin diberikan kepada adiknya. Adiknya punya pekerjaan, ya. Padahal adiknya punya pekerjaan. Kakaknya itu kerja foto, kerjanya tidak tetap. Adalah yang paling pantas. Sampai istri, kenapa papa kok kasih ke adikmu? Padahal kan kamu yang membutuhkan pekerjaan. Lalu kakaknya juga omong, tapi papanya enggak. Saya mau kasih sama adikmu. Kenapa? Dia dipercaya. Ya. Merasa tidak enak, ya, merasa istrinya entah iri, entah apa, ada sesuatu. Tapi kenapa alasan dia tidak memberikan kepada yang membutuhkan, tapi memberikan kepada adiknya? Karena adiknya telah menunjukkan apa yang diharapkan oleh ayah atau papahnya. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kelemahan sejak kecil yang kadang dan terus muncul hingga kini adalah iri hati pada orang lain akan sesuatu yang tidak kita miliki. Padahal bisa jadi kita sudah mempunyai banyak hal yang tidak dimiliki oleh mereka yang kepadanya iri hati. Iri hati membuat kita itu gelisah, susah, karena kita tidak tahu mengukur diri dan tidak bisa berterima kasih atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, hingga apa yang bukan menjadi hak kita pun ingin kita miliki. Maka kadang-kadang ada orang berkata, duh, kenapa saya bilang, coba lihat apa yang kita miliki. Lihatlah hal-hal positif. Iri hati itu terjadi karena apa? Karena kita melihat sesuatu yang ada dalam diri orang lain dan kita ingin miliki, ya. Tetapi kita tidak mensyukuri apa yang lebih yang ada di dalam diri kita. Iri hati bisa menimbulkan rasa benci kepada orang yang kita anggap lebih baik, bahkan kepada mereka yang telah berbuat baik pada kita, hingga kita ingin menyingkirkan dan melenyapkan. Bully yang terjadi di sekolah-sekolah juga muncul awalnya apa? Dari iri hati. Ada orang baik yang tiba-tiba masuk di sekolah itu. Ada orang pintar yang tiba-tiba masuk di sekolah itu. Dibully. Karena apa? Orang iri hati. Karena apa? Ada orang baik, saya tidak bisa sebaik dia. Ada orang rajin, saya tidak bisa serajin dia. Bukannya tidak bisa, tidak serajin dia. Kalau mengusahakan mungkin bisa, tetapi dia tidak serajin. Saudara-saudari yang terkasih, kita ingat cerita tentang Nabi Nathan yang menegur Daud. Dia berkata, ada seorang kaya yang mempunyai banyak kambing, domba, ternak. Ada seorang miskin yang mempunyai satu anak domba, dibesarkan, ya, dibesarkan lalu menjadi ini. Waktu datang tamu, ya, orang kaya itu tidak menyembelih dombanya, tetapi mengambil kambingnya. Lalu Daud marah berkata, tangkap orang itu, harus dihukum berat. Lalu Nabi Nathan berkata, itu engkau sendiri. Ketika engkau mengambil Uria, istri Uria, engkau membunuh di dalam perjuangan. Kenapa? Karena ada apa menginginkan sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Demikian juga kadang-kadang terjadi. Ada seorang anak.
Seorang anak kaya punya banyak bola kulit. Tapi ada anak yang sederhana punya bola plastik. Dia bermain dengan bola plastik, diikuti oleh banyak, dia tidak senang. Karena bola yang bagus punya dia, kenapa tidak? Maka dia tendang dan kenalah pagar paku dan pecah dan dia puas. Dan itu adalah satu-satunya bola plastik anak itu. Itulah kejahatan iri hati bisa membuat orang. Mengapa ia tidak bersyukur atas apa yang dimilikinya hingga bisa bertenggang rasa dengan mereka yang sederhana? Saudara-saudari yang terkasih, para penggarap kebun anggur dipercaya tuannya untuk mengelola kebun anggur. Mereka bukan hanya diberi pekerjaan oleh tuannya itu, tetapi disediakan tempat yang aman dan nyaman untuk usaha, di mana kebun anggurnya dilengkapi dengan menara jaga. Diberi pagar, menara jaga, luar biasa pengusaha kebun anggur ini. Sayangnya mereka tak tahu diri bahwa mereka hanyalah penggarap yang diberi kesempatan untuk mengelola kebun anggur hingga dapat hidup sejahtera, dan sebagian hasilnya pun bisa dipersembahkan kepada tuannya sebagai balas budi atas kemurahan hati tuannya. Tetapi para penggarap tersebut malah ingin menghaki, ingin memiliki apa yang bukan miliknya, hingga tak mau mempertanggungjawabkan hasilnya kepada tuannya. Malah menyingkirkan semua utusan, termasuk anak tunggalnya, seolah-olah kebun itu telah menjadi miliknya. Dan tuan pemilik itu adalah dianggap perampoknya. Maka terhadap sikap tidak tahu diri hingga orang tak tahu membalas budi, Yesus menegaskan bahwa hak istimewa mengelola apa yang menjadi propertinya akan diserahkan kepada mereka yang tahu diri, serta bisa berterima kasih dan berbalas budi dengan menyerahkan apa yang menjadi hak tuannya. Dalam perumpamaan ini kita tahu, ya, pemilik kebun anggur adalah Allah Bapa. Sedangkan penggarap-penggarap rahmat itu diserahkan oleh Allah itu kepada tua-tua Yahudi, kepada orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat. Tetapi mereka memperlakukan para nabi. Maka utusan-utusan itu para nabi. Para nabi ditangkap, dipukuli, disingkirkan. Dan bahkan akhirnya Allah Bapa berkata, kalau begitu saya utus putraku yang tunggal, maka mereka akan menerima dan menghormati. Tapi ternyata tidak disalibkan juga. Maka pada saat itu, rahmat yang harusnya diberikan kepada mereka diambil dan diberikan kepada para penggarap lain, tenan-tenan lain, yaitu para rasul. Dan itulah awal berdirinya gereja. Penyerahan pengambilan tenan itu ke kebun anggur diberikan kepada para rasul hingga kita bisa berkumpul di sini. Karena penggarap-penggarap yang telah mengembalikan hasilnya kepada Allah. Luar biasa. Dari 12 orang, ya, berlipat ganda. Sekarang berapa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Itu ada 2,4 miliar di seluruh dunia. Berlipat ganda dari 12 orang menjadi 2,4 miliar. Saudara-saudari yang terkasih, apapun keadaannya, maka kita pantas bersyukur karena masih diperkenankan Allah untuk hidup. Kadang kita tidak tahu diri, seolah kita ini pemilik kehidupan, dengan menuduh Allah tidak bermurah hati pada kita. Atau kadang kita tak bisa berterima kasih dengan mengira Allah tak adil pada kita. Mari kita sadari begitu banyak anugerah. Kadang-kadang karena ada orang yang tidak tahu diri, tidak tahu batas, malah menjadi iri dan benci pada sesama yang mungkin lebih dari kita. Seandainya kita melihat ke sekeliling, menengok ke bawah, betapa kita bersyukur. Tapi kalau kita menengok terus ke atas, maka kita tidak pernah puas. Tapi justru lihat, kalau kita menengok ke bawah, betapa Tuhan baik kepada kita semua.
Dan kita akan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kesempatan rahmat kepada kita. Mungkin kita akan malu dan mengaku bahwa selama ini belum optimal akan melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ternyata ada orang yang mungkin diberi lebih sedikit daripada kita. Kemampuan, ya, kebisaan, waktu, tenaga, benda, sarana, tetapi ternyata bisa mengembangkan dengan baik. Mari kita hari ini diajak untuk mensyukuri apa yang kita miliki dan melipat gandakannya serta mempersembahkan hasilnya. Maka kadang-kadang orang yang tadi, saat ada orang baik yang menonjol, orang benar yang terpuji, dan orang kudus yang suci di sekitar kita, janganlah kita iri hati hingga timbul rasa benci, tetapi mari kita mawas diri bahwa Tuhan memberi kepada kita sesuai dengan kehendaknya, agar kita tahu diri dan kita bisa membalas budi dan tahu bersyukur kepada Allah. Hidup ini adalah titipan Allah. Kita adalah bagaikan penggarap anggur yang diserahi berbagai anugerah, bakat, talenta, dan apa yang boleh kita kelola yang diharapkan berkenan juga berbagi hasilnya dengan Allah melalui persembahan perbuatan baik bagi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Maka bagi saudara-saudari yang biasa melayani, ya, walaupun terus-menerus melayani, sepertinya ada banyak waktu. Saya mengalami, saudara-saudari, Tuhan itu memberikan waktu lebih dari 24 jam. Maka tidak pernah merasa kekurangan waktu. Makin kita sibuk, makin kita terlibat, makin kita mengurusi bukan hanya diri sendiri, bukan hanya keluarga, prioritas diri sendiri, prioritas keluarga, prioritas orang di lingkungannya, tapi setelah itu kita keluar melayaninya. Dan tidak pernah, bagi saudara-saudari yang melayani pasti mengalami, kok selalu ada waktu ya? Ternyata Tuhan memberi lebih dari 24 jam sehari. Ya, itulah alasannya mengapa bagi saudara-saudari yang melayani, kok selalu bisa ya? Kok selalu ada waktu ya? Karena apa? Ternyata misteri yang luar biasa disediakan Tuhan jadi lebih dari 24 jam sehari itu, ya. Dan itu saya alami dalam hidup itu. Maka berbagai persiapan misa, khotbah dan lain-lainnya, apapun yang dalam kesibukan apa, selalu ada waktu dan jadi pada saatnya. Karena apa? Saya renung-renung, oh ternyata Tuhan memberi waktu lebih dari 24 jam. Tapi bagi orang yang duduk-duduk diam, aduh kok nggak ada waktu ya, aduh nantilah saya susah nih, nggak ada waktu ini, aduh ini kepepet semua nih ya. Nah karena apa? Tuhan mempercayakan waktu kepada orang lain lebih besar lagi. Dan ternyata aduh kok udah lewat ya, besok udah ini lagi ya. Sementara bagi kita ternyata ada banyak waktu yang luar biasa. Karena betul, kemurahan hati itu Allah luar biasa. Maka Tuhan juga memberikan waktu kepada siapa yang membutuhkannya, ya. Tapi kepada orang tertentu, waktunya dilewatkan begitu saja, serasa singkat. Maka dalam sehari serasa tidak berbuat apa-apa. Ini nggak beres, ana nggak beres, situ nggak beres, ya. Sini nggak rapi, sana nggak rapi, sana berantakan. Tetapi bagi mereka yang ternyata sungguh-sungguh akan mengalami doa ada, baca kitab suci ada, ekaristi ada, semua ada waktu, ya, ada. Dan ternyata betul kalau kita percaya ada sesuatu yang luar biasa bisa terjadi di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang dulu baik, tetapi kemudian berubah karena takut pada sesuatu yang bukan Allah. Gengsi, relasi, fungsi, dan materi. Tetapi marilah kita berbuat baik seperti Tobit yang sepanjang hidupnya berbuat baik. Maka perbuatan baik itu tidak mengenal hari libur dan tidak mengenal cuti. Maka kalau kita mendengar itu buah pohon ara pada hari Jumat pertama itu ya, Yesus mencari buah pohon ara pada pohon ara di hari dalam Injil itu disebutkan pada saat tidak musim
buah. Tidak saat musim buah ara, dia cari pohon buahnya. Dia cari buah, kok nggak ada. Lalu Yesus kecewa, marah, kutuklah, tidak akan ngasih buah. Mungkin muridnya bilang, salah sendiri guru, ini kan bukan musimnya. Ibarat kita mesti cari rambutan di luar musim rambutan, dia tidak berbuah, ya. Artinya apa? Itu luar biasa Injil itu. Artinya buah kebaikan tidak ada musim. Sepanjang hari, sepanjang tahun musimnya. Kalau Tuhan datang kepada kita mencari buahnya, kita tidak oh Tuhan mohon maaf, bukan musimnya Tuhan. Ya, nanti besok baru saya berbuat baik. Sekarang belum musim. Ya. Nah, maka orang berkata, loh kan saya sudah pelayanan ini nih, kan saya sudah berbuat baik ini, kan saya sudah berbuat baik ini, ya. Lalu sekarang apa? Ya, kata Tuhan, iya tidak ada cuti, tidak ada musim, ya. Sebagaimana Yesus sendiri perbuatan baiknya itu terus menerus. Bahkan ketika di atas kayu salib, Yesus berbuat baik. Ya, ketika Yesus disalibkan, apa yang dia mendoakan mereka? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, maka kita diajak berbuat baik itu seperti keset. Kalau ada keset itu ada tulisan welcome gitu ya. Di keset juga tetap welcome. Itu luar biasa kan? Di keset, digosok, digesek-gesek, dibuang, tetap welcome. Nah, semangat welcome itu perbuatan baik yang tidak pernah berhenti. Yesus mengajak kita untuk berbuat baik. Ketika kita berkata, sudah perbuatan baik ada cutinya, perbuatan baik ada musimnya, maka Tuhan mengambil apa yang menjadi bagian kita, dipercayakan kepada orang lain. Waktu dipercayakan kepada orang lain, kesempatan dipercayakan kepada orang lain, anugerah dipercayakan kepada orang lain. Tuhan begitu baik menawarkan kepada kita. Kita adalah tenan-tenannya, kita adalah penggarap-penggarapnya. Tuhan begitu kaya, siap memberikan pinjaman sekian banyak, tapi sanggupkah kita mengembang? Maka kata Yesus dalam penggambaran tentang talenta, ya, barang siapa dipercaya sedikit, ya, setia dalam perkara kecil, akan setia juga dalam perkara besar. Siapa yang setia dalam hal kecil, akan terus ditambahkan lagi oleh Tuhan kepercayaan besar. Saudara-saudari yang terkasih, mari hari ini kita diajak oleh keluarga Ibu Heni untuk mensyukuri berkat ini dan untuk menjadi tenan yang tahu penggarap, yang tahu berterima kasih dan tahu bersyukur kepada Tuhan atas segala. Syukur itulah adalah buah yang kita kembalikan kepada Tuhan. Sukacita itulah adalah persembahan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta apapun, tidak membutuhkan barang apapun, tetapi membutuhkan hati, budi, energi yang terarah kepada Tuhan. Kalau semuanya itu terhadap pada Tuhan, maka Tuhan pun minta supaya kita mengarahkan diri kepada sesama kita. Mari kita menjadi para penggarap yang sungguh terus digunakan oleh Tuhan, bahkan lebih dipercaya.